Allah itu duduk di arasy. Saya pernah bertanya, Allah di mana? Di arasy. Dari mana kau tahu? Al-Quran yang bilang, Ustaz. Mana ayatnya? Ustaz buka surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah. Alal arsy, di atas aras duduk dia. Ini Allah yang bilang. Ustaz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya Ustaz, betul. Saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya otakmu itu. Mereka ketika menyebut Allah, mereka tunjuk ke atas. Allah, mereka tunjuk ke atas. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah. Agnostik, percaya kepada Tuhan. Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu, memberi salam gak sebut nama. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. Serahkan kepada Allah. Pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu innama ma'nal yadi al-quwwah. Kata mereka maknanya tangan adalah kuat. Perkataan ini akidah Jahmiyah. Ishaq bin Rahuya berkata, innama yakunu tasbih idza qala yadun kayadin. Tasbih baru dikatakan tasbih kalau kita berkata tangan Allah seperti tangan kita, au mithlu yadin, au samun kasam'in, pendengaran seperti pendengaran. Fa idza qala sam'un kasam'in, kalau ada yang berkata pendengaran seperti pendengaran, maka inilah tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala, adapun jika seorang berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa samun wa basarun, ya, tangan, pendengaran dan penglihatan, wala yaqul kaif, dan tidak menjelaskan bagaimananya, wala yaqulu mithlu sam'in, dan mengatakan dan tidak mengatakan seperti ini seperti itu, fa hadza la yakunu tashbihan, ini bukan tasbih. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana ini firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, ternyata akidah orang menolak Allah di atas, ya, adalah akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sebagian ulama mengatakan pendahulu Asy'ariyah mutaakhirin yang menolak Allah di atas bukan cuma Mu'tazilah, bukan cuma Jahmiyah tadi sebagaimana kita nukilkan, bahkan Fir'aun. Karena Fir'aun menolak Allah di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya hamun ibn li sarhal la'ali ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. Aku ingin lihat di langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa, karena menurutku dia pendusta. Kata para ulama, kenapa? Karena dia dengar Musa mengatakan Tuhannya di atas, maka dia ingin cek ada sih enggak Tuhannya Musa. Dan dia mendustakan Musa. Oleh karenanya siapa yang mengatakan Allah di atas, dia pengikut Nabi Musa, dan yang menolak Allah di atas adalah pengikut Fir'aun dalam hal ini, ya. Dalam ini yang mengatakan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi kita bicara logika, bagaimana dengan logika ini? Taib, mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya dengan tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang, kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpulkan kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Itu cuma ada dua kemungkinan. Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif, justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini. Taib, yang terakhir wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluknya. Mereka punya dalil juga. Punya dalil tapi dengan ayat mutasyabihat. Firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dalam surat Al-Anfal. Tidaklah kau melempar, wahai Muhammad, ketika kau melempar kecuali Allah yang melempar. Kata mereka, berarti Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Padahal maksud ayat ini kata para ulama, tidaklah kau melempar, wahai Muhammad, ya. Ketika kau melempar, artinya kau tidak menyampaikan lemparanmu. Ketika Nabi mengambil pasir kemudian melempar kepada mata-mata musuh, tidak mungkin sampai kecuali Allah yang menyampaikan. Bukan, Allah adalah Muhammad, artinya kau yang melakukan lemparan awal, tapi yang menyampaikan adalah Allah. Maksud ayat tersebut adalah begini. Kalau tidak, repot, ya.
Kita mau praktekkan dalam semua perkara, contohnya kita mengatakan tidaklah kau salat ketika Allah kecuali Allah yang salat. Repot. Tidaklah kau buang hajat ketika kecuali Allah yang buang hajat. Kalau kita mau ikuti ayat ini dan dipraktekkan pada seluruhnya dengan pemahaman wahdatul wujud, maka kita akan menghina Allah. Ya, karena kita melakukan banyak kegiatan. Ini pendapatnya siapa? Pendahulunya adalah Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusul Hikam, dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Bagaimana pendapat ini kalau kita masukkan logika? Ya. Berarti Allah bersatu dengan Fir'aun, Iblis, Abu Jahal dan lain-lain. Karena Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Di antara makhluk Allah adalah Fir'aun, ada Iblis, ada Abu Jahal dan lain-lain. Ini benar-benar dikatakan oleh Ibnu Arabi. Dia mengatakan ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata dia Fir'aun adalah Allah ketika itu, ya. Kemudian kalau Allah adalah hamba, kemudian siapa yang disembah dan siapa yang menyembah, ya. Siapa yang menyembah dan siapa disembah, tentu sangat tidak logis ketika Allah dianggap bersatu dengan makhluk. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita komparasi sekarang masalah fitrah. Ya, sering mereka sebagian orang mengatakan bahwasanya pengikut terbesar kaum muslimin di dunia adalah Asy'ariyah. Saya bilang itu tidak benar. Bohong, ya. Justru saya katakan manusia, masyarakat kaum muslimin secara umum di dunia ini mereka masih di atas fitrah. Mereka masih di atas fitrah. Ya, oleh karenanya mereka ketika menyebut Allah mereka tunjuk ke atas. Allah mereka tunjuk ke atas. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah. Agnostik, percaya kepada Tuhan, tapi Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu memberi salam gak sebut nama. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. serahkan kepada Allah. Mereka sering mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada seorang pun mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana, enggak ada. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan yang tidak di mana-mana, juga enggak ada. Semua orang mengatakan kita serahkan yang di atas. Kemudian juga orang mengatakan kalau yang di atas sudah menggariskan, ini sudah fitrah. Tidak mungkin kita tolak fitrah ini. Kalau kita mengatakan kaum muslimin di seluruh dunia rata-rata adalah Asy'ariyah, maka itu kedustaan. Ya. Apakah kalau kita tanya orang-orang di dunia kaum muslimin, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah? Enggak ada yang mengatakan demikian. Semuanya kembali kepada fitrah. Ya. Jadi, kalau kita lihat akidah Asy'ariyah mutaakhirin, tidak seorang muslim pun yang normal yang akan berkata kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana, atau mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas maupun di bawah. Ya. Apalagi mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, maka itu adalah fitrah menolak ini semua. Nah, inilah komparasi dari keyakinan terhadap di mana Allah. Silahkan memilih, ya. Kita, kalau saya mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Ahlus Sunnah, jelas dalilnya, pendahulunya jelas, logikanya logis, sesuai dengan fitrah. Ya. Kalau yang ingin memilih pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah, boleh juga, terserah masing-masing. Ya. Jelas akidahnya, dalilnya, entah dalilnya apa, ya, logika, filsafat, kemudian pendahulunya jelas, ada Fir'aun, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ya. Terserah dia, ya. Atau mengikuti Allah bersama dengan makhluknya, pendahulunya adalah Ibnu Arabi. Demikian, silakan memilih. Bagi yang cerdas tentu bisa memilih. Wallahu ta'ala alam bisawab.